Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Teluk Gelam sambil bawa burgo. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan masuk syurga. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz wal asatizah, para bapak haji dan ibu hajjah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Yayasan Nur Huda Jakabaring, Bapak Haji Taufik Syahrial MM, yang saya hormati dan sama-sama kita hormati insyaallah Ketua Takmir Masjid Nur Huda Jakabaring, Bapak Haji Luqmanul Hakim. Yang saya hormati Bapak Haji Yasin Bahaman, Bapak Haji yang lainnya, para pengurus yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu nama maupun gelarnya, namun tentunya tidaklah mengurangi rasa hormat saya, ta'zim saya dan mahabbah saya kepada bapak-bapak pengurus yang sudah hadir di masjid yang kita cintai ini, dan juga tak lupa para hadirin wal hadirat, seluruh jamaah salat subuh Masjid Nur Huda Jakabaring, yang mudah-mudahan antum semua ana doakan senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam musibah dan virus corona, dan mudah-mudahan anak-anak antum Allah jadikan menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-nikmat Allah jua, pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah di Masjid Nur Huda yang kita cintai ini, bertepatan dengan tanggal 2 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Salawat teriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyatakan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya pahala dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya, dan adapun balasan dari keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Berkenaan dengan puasa Ramadan kita yang lalu, jikalau puasa Ramadan kita dan amal-amal ibadah di dalamnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan memunculkan amalia setelahnya. Setelah Ramadan berlalu, kita tidak surut untuk berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah. Puasa apa Ustaz? Puasa sunnah tentunya. Puasa Senin Kemis tetap dilakukan. Puasa Syawal juga tidak lupa untuk dikerjakan. Puasa Ayyamul Bid'i, Ayyamul Bayda, hari-hari terang, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 pun juga kita kerjakan. Kadang ada yang puasa Daud, satu hari puasa, satu hari berbuka. Jadi walaupun Ramadan sudah berlalu dari hadapan kita,
akan memunculkan ibadah-ibadah lainnya. Ini indikasi bahwasanya ibadah seseorang itu di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan ibadah yang lainnya setelah Ramadan. Namun wa inna min jazaa'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Akan tetapi balasan daripada perbuatan buruk maka dilanjutkan dengan perbuatan buruk setelahnya. Artinya apa? Jikalau ibadah Ramadan kita kemarin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap buruk nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diikuti dengan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Setelah Ramadan malas untuk berpuasa. Setelah Ramadan malas untuk bangun malam karena tidak terbiasa lagi untuk sahur. Setelah Ramadan Qur'annya ditutup kembali, yang tadinya sering dibuka, sering dibaca, sering dikaji, bahkan dihafalkan ayat demi ayat, surah demi surah. Setelah Ramadan berlalu ditutup Qur'annya, ditaruh lagi di bufet rumahnya. Ini Bapak Ibu, kenyataan yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Jadi orang indikasi bahwasanya puasa Ramadannya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah, diikuti dengan kejelekan-kejelekan berikutnya. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Nanti di hari kiamat, di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba siapapun dia sehingga dia ditanya dengan 4 buah pertanyaan. Yang pertama, kata Rasulullah, yang akan ditanya kepada hamba ini, an umrihi fima afnahu, tentang umur yang Allah berikan kepadanya, dia habiskan untuk apa umurnya. Kita ini Bapak Ibu yang hadir di sini bermacam-macam umur kita. Ada yang 40, ada yang masih 30, mungkin ada yang masih 20-an, adik-adik kita ni. Ada yang mungkin, ada yang 50, ada yang 60, ada bahkan yang 70 tahun beribadah di masjid yang mulia ini. Bermacam-macam umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam pula orang yang meninggal dunia. Di umur yang berapa dia meninggal dunia, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan kita waktu atau tidak. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan untuk apa umur yang Allah berikan ini? Kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna, tentang umurmu ini dihabiskan untuk apa? Ini akan ditanya oleh Allah. Umur ini bagaikan batu es, dipakai maupun tak dipakai pasti mencair Bapak Ibu sekalian. Umur pun begitu. Lambat laun pasti mencair, lambat laun kita galau-galau pasti bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya ada orang yang husnul khatimah ketika di akhir usianya, ada yang su'ul khatimah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
umur ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan sisa-sisa umur kita untuk senantiasa menebar kebaikan kepada orang lain, untuk senantiasa menebar manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, wa an jismihi fima ablahu, tentang jasad, tentang jisim, tentang jasmani, anggota-anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita ini, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah berikan secara sempurna ini digunakan untuk apa? Telinga digunakan untuk apa? Mulut digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk saling nasihat, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, atau untuk menggunjing orang lain, untuk memfitnah orang lain, untuk mencaci maki orang lain? Ini mulut semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang lain, tangan, kaki, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Bapak Ibu, ini mulut tak bisa bicara. Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulut tak bisa bicara. Kenapa? Karena mulut ini suka berbohong, Bapak Ibu sekalian. Bisa bersirat lidah nanti. Maka dikunci mulut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu mulut kalian semua akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan kalian akan berbicara pada saat itu. Allah izinkan ini tangan bisa berbicara, Allah takdirkan ini tangan bisa berkata-kata untuk mengungkap kebohongan-kebohongan kita. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian kaki-kaki kita akan bersaksi, ya Allah, dulu dia gunakan aku untuk datang ke tempat-tempat maksiat, bukan untuk datang ke masjid-Mu ya Allah. Dulu dia gunakan aku untuk datang ke tempat-tempat pelacuran ya Allah, ke tempat-tempat yang tidak Engkau halalkan ya Allah. Maka pada hari itu kaki berbicara, kaki menjadi saksi bagi perbuatan-perbuatan maksiat kita. Ataupun kaki yang digunakan untuk perbuatan taat kepada Allah, kaki ini pun bersaksi, ya Allah, dia dulu waktu jam 3 sudah bangun, kemudian mengambil wudhu dia ya Allah. Kemudian setelah mengambil wudhu, dia pergi ke masjid. Saya dijalankan untuk ke masjid pada waktu subuh ya Allah. Dia salat di masjid, dia salat di surau, dia salat di langgar ya Allah. Dia gunakan kaki untuk senantiasa beribadah kepadamu, berjalan ke tempat-tempat yang dihalalkan oleh-Mu ya Allah. Ini saksi, kaki kita bersaksi. Jadi tidak katik yang pacak berbohong di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruh anggota tubuh kita ini semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita ini Bapak Ibu, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ilmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dulu saya beri kau ilmu ekonomi, ilmu kedokteran misalnya, ilmu hukum misalnya. Pinter bangun rumah karena dia insinyur teknik sipil. Ilmu agama digunakan untuk apa? Ilmu yang saya berikan digunakan untuk menebarkan manfaat kepada orang lain atau untuk menimbulkan mudarat kepada khalayak ramai. Ini ilmu yang diberikan oleh Allah, Bapak Ibu, akan dimintai pertanggungjawaban. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang gunakan ilmunya untuk kemudian memberikan mudarat kepada orang lain. Diberikan ilmu hukum, bukan kemudian dia adil dalam menetapkan hukum, tapi hukum ini kemudian diputar balikkan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Diberikan ilmu pinter bangun rumah, insinyur teknik sipil, kemudian disuruh dia bangun rumah oleh seorang kaya. Pak, ini kira-kira kalau saya mau bangun rumah ini 2 tingkat ini kira-kira butuh dana berapa, Pak? Sebentar, Pak, saya nanti kalkulasi dulu, Pak. Saya hitung budgetnya berapa, Pak. Kira-kira, Pak, ini membutuhkan dana lebih kurang 2 miliar, Pak. Kalau mau Bapak buat 2 tingkat, ini butuh semen kira-kira 1000 sak semen, Pak. Padahal yang dibutuhkan cuman 500 sak semen. Kemudian besinya dikorupsi, batu-batu koralnya dikorupsi, pasirnya dikorupsi. Kemudian hasil korupsi ini kemudian diberikan makan untuk anak dan istrinya. Anaknya makan dari uang yang haram ini, maka anaknya jadi anak yang tidak mempan untuk dilarang. Jadi anak yang jabalan kalau bahasa kitanya. Dinjuk ke sama bininya, bininya lebih garang daripada lakinya. Gara-gara makan duit haram. Kemudian yang terakhir yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan pengadilan Allah, apa itu? Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Tentang harta yang kita kumpulkan, yang kita cari. Ini ada 2 yang akan ditanya oleh Allah. Dari mana harta ini kau dapatkan dan kemana harta ini kau belanjakan? Jadi kalau yang lain, yang 3 yang lain cuman 1 pertanyaan dari Allah. Yang sikok ini tentang harta ada 2 pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita. Dari mana harta ini kau dapat dan kemana harta ini kau belanjakan? Bapak Ibu, kalau memang harta kita yang kita dapatkan ini berasal dari yang halal, ini akan menjadi sebab bagi kita untuk dapat mudah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau harta kita ini bersumber dari hal yang haram, ini akan menyebabkan kita mudah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah masuk neraka, mudah masuk ke dalam syurga, ini disebabkan harta yang kita punya. Semua harta ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan harta ini, semuanya akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah. Ada seorang konglomerat